Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Tirsa Tairas sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim El Roi Malalayang, wilayah Manado Malalayang. Saat ini akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab pertama Petrus pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11 dalam tema hendaklah gembala menjadi teladan bagi kawanan domba. Saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, bersukacita dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, yang adalah firman yang hidup, yang menghidupkan kehidupan kami. Kami rindu belajar firman-Mu, karena kami yakin firman-Mu adalah kekuatan spiritual yang mengingatkan, yang meneguhkan, yang menguatkan dan menginspirasi kami. Karena itu saat ini kami akan membaca dan merenungkannya. Kuduskanlah hati dan pikiran kami, taruhkanlah hikmat, pengertian, bahkan konsentrasi, supaya kami memahami dengan jelas apa kehendak firman-Mu untuk kami terjemahkan secara nyata di dunia nyata. Maka berfirmanlah Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita membaca pertama Petrus pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11 dalam perikop gembalakanlah kawanan domba Allah. Aku menasehatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepada kamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian juga orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Karena kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Waspadalah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Allah sumber segala anugerah yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita untuk sementara. Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Tema perenungan kita saat ini, hendaklah gembala menjadi teladan bagi kawanan domba. Saudara, gembala dan domba punya kaitan yang sangat besar. Nah, gembala itu menurut catatan Alkitab adalah orang yang dipercayakan oleh Tuhan untuk mendidik, mengajar, bahkan untuk memberitakan firman Tuhan Allah. Jadi gembala itu punya konotasi yang sangat baik, bahkan punya nilai yang sangat teologis. Karena tugasnya adalah mengajarkan kehendak Tuhan,
membimbing orang-orang supaya menjadi takut akan Tuhan, mendidik supaya dekat dengan Tuhan Allah. Jadi betapa mulianya tugas sebagai seorang gembala, karena punya nilai teologis dari Tuhan yang mempercayakan seorang gembala, hamba Tuhan Ebed Yahweh Dulos, untuk bekerja dengan sukacita di ladang Tuhan. Sementara domba adalah binatang penurut, dan domba ini dikonotasikan sebagai orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kawanan domba Allah adalah followers Kristus, adalah pengikut Kristus, adalah anak-anak Tuhan. Dan kita adalah domba sekaligus juga sebagai pemberita firman, pengajar, pendidik yang diberi kepercayaan oleh Tuhan, adalah gembala bagi kawanan domba, bagi jemaat yang Tuhan percayakan. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, perenungan kita dalam kitab pertama Petrus ini dimaksudkan surat ini kepada jemaat non-Yahudi, bukan Yahudi, yang ada di perantauan, yang sementara mengalami tekanan baik secara fisik, mental maupun spiritual, karena iman mereka ditantang. Apakah mereka tetap percaya kepada Yesus Kristus, ataukah mereka akan mengingkari panggilan karena tekanan penderitaan yang mereka alami? Apalagi dengan adanya kekaisaran Romawi, Kaisar Nero yang sangat kejam, yang membakar hidup-hidup orang yang menyembah Kristus, yang tidak mau menyembah kaisar. Karena itu saudara, mereka ada dalam keadaan dilema, tetap percaya Tuhan ataukah mereka akan meninggalkan panggilan iman mereka, mengingkari sehingga mereka bebas dari penderitaan. Nah, dalam situasi ini saudara, dikatakan ada penguatan, ada support, ada motivasi yang disampaikan kepada jemaat, terutama lagi kepada para pemberita firman, para gembala yang sementara menggembalakan kawanan domba Allah, yang sementara dipakai oleh Tuhan memberitakan firman kepada jemaat. Nah, karena itu pasal 5 ayat 1 dikatakan, aku menasehatkan para penatua, menasehatkan kepada para penatua, kepada para gembala, Ebed Yahweh, hamba Tuhan, agar supaya betul-betul mereka tetap setia, karena mereka menjadi saksi yang sementara ada dalam penderitaan. Dikatakan di ayatnya yang kedua, gembalakanlah kawanan domba Allah. Itu berarti melayani, mengerjakan tugas panggilan yang Tuhan pundakkan kepada mereka. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela. Saudara, jangan dengan paksa. Artinya jangan menurut kemauan dan keinginan diri sendiri, tetapi dengan sukarela. Bekerja untuk Tuhan membutuhkan kerelaan hati, bukan paksaan, bukan karena terpaksa. Karena saudara, bekerja untuk Tuhan, bekerja di ladang Tuhan, ketika ada unsur paksaan, pemaksaan terpaksa, maka tidak sungguh-sungguh melayani Tuhan. Pasti akan kaos, akan kacau, dan akhirnya sia-sia. Karena itu harus dengan kerelaan hati, dengan segenap hati, dengan kemurnian hati, dengan ketulusan hati, dengan kerendahan hati. Jangan memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Karena semua orang punya karakter yang berbeda, tidak sama, punya keinginan, punya konsep hidup yang berbeda. Dan itulah kebesaran, kekayaan, kemahakuasaan Tuhan yang menjadikan dunia dan segala isinya, termasuk manusia, diberikan skill, diberikan talenta, diberikan kecakapan masing-masing. Tidak sama satu dengan yang lain, tapi harus saling menghargai, mengakui, bahkan menghormati. Kemudian saudara, dikatakan bahwa sebagai gembala, sebagai pelayan Tuhan, jangan mencari keuntungan dalam pelayanan. Sebab kalau mencari keuntungan diri sendiri, apalagi
maka semua sia-sia. Bekerja untuk Tuhan, upahmu besar di sorga. Semua demi kemuliaan nama Tuhan. Ketika fokus pelayanan kita, pekerjaan kita di ladang Tuhan adalah untuk pamer diri, untuk gengsi diri, untuk popularitas, bahkan untuk finansial, untuk hal-hal yang material, untuk hedonisme, untuk keinginan duniawi, pasti kita akan gagal. Kita akan kecewa. Kita akan mengecewakan orang lain, terutama mengecewakan Tuhan Allah. Jangan mencari keuntungan diri sendiri, saudara. Karena pelayanan adalah milik Tuhan, bukan milik manusia. Bahwa pelayanan itu dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan yang empunya pelayanan. Karena itu dikatakan semua harus disesuaikan dengan kehendak, dengan kemauan, dengan keinginan Tuhan di atas segala-galanya, yang empunya pelayanan, yang memberikan kepercayaan bagi kita sebagai gembala, sebagai penatua, sebagai ebed Yahweh, hamba Tuhan yang melayani jemaat Tuhan. Kemudian lagi saudara dikatakan, janganlah berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Saudara, seorang pelayan, seorang gembala, dia tidak punya otoritas mutlak. Karena yang punya otoritas mutlak adalah Tuhan Allah. Sehingga dikatakan janganlah memerintah. Torang bukan Herodes, kita bukan Herodes, saudara, yang harus disembah. Kita bukan Nebukadnezar mendirikan patung, dan patung itu lambang kekuasaan kita untuk disembah. Tapi kita harus menyembah Tuhan. Tuhan yang empunya pelayanan, saudara. Kita hanya alat. Kita hanya sarana saja yang dipakai oleh Tuhan Allah. Jangan memerintah, jangan arogan, saudara. Jangan semua tertuju pada diri kita sendiri. Kalau kita memerintah, pelayanan itu adalah egosentris, hanya untuk diri sendiri. Sementara yang benar adalah pelayanan itu adalah kristosentris. Semua berpusat kepada Kristus, berdasarkan kehendak Kristus. Itulah pelayanan. Bukan berdasarkan kemauan kita. Karena itu jangan memerintah. Jangan suka-suka torang, saudara. Kita melayani jemaat. Kita hargai jemaat. Kita akui bahwa jemaat punya karakter yang tidak sama dengan kita. Sehingga dengan pelayanan yang baik, bukan otoritas. Sekali lagi, torang bukan Herodes, bukan Nebukadnezar, bukan penguasa. Tetapi kita adalah hamba, memiliki hati sebagai seorang hamba yang rendah hati. Kemudian saudara dikatakan, hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba Allah. Tugas seorang gembala menjadi teladan. Gembala mengayomi, menjaga, memelihara, dan bertanggung jawab. Karena itu saudara, menjadi teladan memang tidak mudah. Tidak segampang kita membalikkan telapak tangan. Butuh penyangkalan diri, butuh pikul salib. Karena itu dikatakan siapa yang mau mengikut Tuhan, sangkal diri dan pikul salib. Menjadi teladan, saudara, tidak mudah. Bahwa lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita, lewat sikap kita, lewat keseharian kita, kita menjadi teladan. Bukan cuma pribadi kita, tetapi juga support system kita, keluarga kita, entahkah suami, entahkah istri, anak-anak, orang tua, keluarga kita. Jadi teladan, saudara. Menjadi teladan, jadi panutan, jadi contoh, mengayomi, saudara. Sebab seorang hamba Tuhan itu seorang gembala, ibarat ikan dalam akuarium. Tidak ada akuarium yang tertutup. Tidak ada aquascape yang tertutup. Semua terbuka. Gerak-geri ikan yang ada di dalam, tanaman juga yang ada di aquascape, tanaman yang hidup, itu sangat kelihatan. Jadi orang melihat kita dari dimensi manapun, mereka memperhatikan kita, mereka menilai kita. Kalau orang berjalan lurus atau sobat jalan bengkok, saudara, semua gerak-gerik kita dinilai. Perkataan, sikap, performance kita, penampilan kita, semua dilihat oleh orang lain. Tetapi ketika semua lahir dari hati yang murni, dari ketulusan hati,
kita melayani dengan sungguh-sungguh, maka keteladanan itu kita buktikan, kita nyatakan bahwa sesungguhnya kita menjadi gembala yang baik bagi kawanan domba yang Tuhan percayakan kepada kita. Sebab dikatakan di sini, apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Saudara, gembala agung adalah Tuhan Yesus yang memberi kepercayaan bagi kita melayani Tuhan, melayani jemaat Tuhan, menggembalakan kawanan domba. Daud, dia adalah seorang gembala latar belakang. Sebelum dia menjadi seorang raja menggantikan Saul, dia biasa menggembalakan kawanan domba milik ayahnya Isai. Karena itu Daud tahu persis bagaimana karakter seorang gembala. Dan di Mazmur 23 Daud katakan, Tuhan adalah gembala yang baik. Kadangkala memang Tuhan mengantar ada di lembah kekelaman, tapi banyak kali Tuhan mengantar di air yang tenang, di padang yang berumput hijau. Ada kalanya ada pergumulan, problem, ada masalah, tapi Tuhan senantiasa menguatkan, bahkan memberi berkat kepada gembala-gembala, kepada ebed-ebed Yahweh yang setia kepada Tuhan Allah. Karena itu gembala yang baik akan mendapatkan mahkota kemenangan. Sama juga yang Rasul Paulus katakan bahwa dia telah menjadi gembala. Dia telah mencapai garis akhir. Dia telah bertanding dan dia mendapatkan mahkota kemenangan. Bukan saja bagi dirinya, tapi bagi setiap orang yang percaya. Apalagi sebagai gembala yang terus menggembalakan, membimbing, yang terus mengajar, mendidik, mengarahkan setiap umat Tuhan, domba-dombanya, untuk hidup setia dan takut akan Tuhan. Kemudian saudara, di sini ada nasihat bahwa orang muda tunduklah kepada orang yang tua. Rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak atau orang yang sombong, tidak diinginkan oleh Tuhan. Anak-anak muda, kaum muda yang dikatakan sekarang ini adalah generasi Z, harus tunduk kepada orang tua. Dengar-dengaran Pak orang tua. Karena bukankah firman mengatakan anak-anak harus hormat kepada orang tua supaya lanjut umur, supaya diberkati, saudara. Dan itu adalah kenyataan, itu adalah pengalaman, adalah testimoni kehidupan sebagai orang beriman. Ketika anak muda taat, tunduk, setia, dengar-dengaran, diberkati Tuhan. Masa muda, masa depan diberkati oleh Tuhan karena kedengar-dengarannya kepada orang tua. Sebab dengar-dengaran kepada orang tua itu berarti dengar-dengaran kepada Tuhan Allah, melakukan kehendak Tuhan. Masa muda cuma satu kali, dinikmati dalam segala keindahan. Tapi jangan lupa ada Tuhan, ada Sang Pencipta yang melihat, yang mengetahui segala seluk-beluk kehidupan ketika ada di masa muda. Orang tua pernah menjadi muda. Kita pernah menikmati kemudaan. Maka firman mengingatkan kita, ajarkan kepada anak-anak kita supaya mereka takut akan Tuhan. Dengar-dengaran Pak Tuhan, dengar-dengaran Pak orang tua. Karena anak kalau takut akan Tuhan, dia hormat kepada orang tua. Walaupun dia tidak pintar, cuma biasa-biasa, tapi roh takut akan Tuhan dimiliki, maka anak-anak akan menjadi kebanggaan dan anak-anak akan hidup setia kepada Tuhan. Karena itu dikatakan Tuhan menentang orang congkak, tetapi Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Jangan sombong, saudara. Hidup ini hanya sementara. Bahkan segala apa yang kita miliki hanya titipan Tuhan. Jangan menjadi sombong. Jangan menganggap remeh orang lain, tapi rendahkanlah diri di hadapan Tuhan supaya kita bisa menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Kita diberkati, orang lain juga diberkati. Orang yang rendah hati terus menikmati kebahagiaan dan menikmati sukacita, tapi orang yang sombong endingnya adalah kesia-siaan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia memelihara kamu. Saudara, manusia pasti merasa khawatir, kecewa, takut, gelisah, dan sebagainya. Itu adalah hal yang natural, yang alami. Tapi saudara, firman mengingatkan kita, serahkan semua kepada Tuhan Allah. Sebab Tuhan tahu kekhawatiran kita. Tuhan tahu keadaan kita.
Apa yang kita khawatirkan, apa yang kita takutkan, apa yang menjadi kegelisahan kita, Tuhan tahu. Serahkan kepada Tuhan, bawa dalam doa dan minta kekuatan, pertolongan. Pasti ada jawaban Tuhan. Orang yang berserah penuh kepada Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan, diberi inspirasi oleh Tuhan. Ketika ada dalam pergumulan, pasti akan menemukan solusi atau jalan keluar. Karena Tuhan mengenal kita dan Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Dan waspada, berjaga-jaga lawanmu iblis. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada banyak godaan, cobaan dalam perjalanan hidup kita, termasuk dalam pelayanan. Sehingga kita harus kuat mental, kuat iman. Spiritual kita harus kuat, bergantung kepada Tuhan, berharap, berserah kepada Tuhan, supaya kita punya kekuatan. Kita tidak akan menyimpang ke kiri dan ke kanan, tapi kita akan senantiasa berjalan maju bersama dengan Tuhan. Walaupun berat tantangan, tapi ketika kita berserah kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil. Yang terakhir, saudara, Allah sumber segala anugerah. Dia akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu, kita semua. Tuhan pasti menguatkan, Tuhan pasti melengkapi, meneguhkan, mengokohkan kita, asalkan kita setia. Ketika kita penuh penyerahan diri, berharap sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Apapun problem kehidupan kita, gumul hidup yang kita alami, apapun masalah kendala dalam pelayanan, tapi dalam kehidupan kita, pasti Tuhan memampukan kita. Ketika sumber dan tujuan kehidupan kita betul-betul terkonsentrasi kepada Tuhan. Sebab kita ini adalah Allah Tuhan, adalah gembala yang Tuhan percayakan untuk melayani jemaat. Kita ini adalah juga kawanan domba yang harus hidup setia dan taat kepada Tuhan. Sehingga kita akan menikmati berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memampukan kita semua, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu boleh disampaikan. Hamba-Mu telah berhenti, tapi Tuhan pakai media sosial YouTube untuk dapat memberitakan firman Tuhan, menjangkau banyak orang, mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan banyak orang menjadi percaya tapi juga kuat dan terus hidup setia dan taat kepada Tuhan, menjadi gembala yang baik, menggembalakan kawanan domba milik Allah, bahkan menjadi kawanan domba yang tetap setia kepada Tuhan. Dimanapun mereka berada, mendengarkan firman ini terberkati dan tetap ada dalam penyertaan kasih dan berkat Tuhan. Terima kasih, ini doa hamba-Mu, dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsa Tairas terus berharap kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara akan mendukung YouTube channel Tirsa Tairas, juga akan follow FB akun Tirsa Tairas, dan jangan lupa subscribe di YouTube. Jangan lupa juga berikan komentar-komentar yang membangun, yang enak dibaca dan menyenangkan hati banyak orang, terutama hati Tuhan. Juga berikanlah jempol, berikanlah like, berikanlah komentar yang membangun, dan bagikanlah video ini di media sosial yang Bapak Ibu Saudara miliki. Juga tekan lonceng supaya ada notifikasi dari setiap update video saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.